Banyak pemaparan yang telah kita dengar dari guru-guru kita yang muaranya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana agar kita bisa mengenal diri kita dan kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari sebuah ungkapan yang sumbernya juga masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan ini adalah kata hikmah Sayyidina Ali. Bahkan ada juga yang mengatakan ini adalah bagian daripada hadis. Sebuah ungkapan yang cukup singkat tapi penuh dengan makna. Subhanallah. Ungkapan itu berbunyi man arafa nafsah arafa rabbah. Redaksi lain mengatakan faqad arafa rabbah. Siapapun yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Robnya. Arafa seakar kata dengan yang namanya makrifat. Apa sih makrifat itu? Di Pulau Kepri ini dulu ada ulama besar, beliau adalah Raja Ali Haji, terkenal dengan gurindam 12-nya. Di salah satu gurindam ada ungkapan barang siapa yang mengenal 4 maka dia adalah orang yang makrifat. Seperti yang kita dengarkan dari guru-guru kita, ada fase-fase atau derajat-derajat atau tingkatan-tingkatan mulai dari syariah, thariqah, hakikah dan kemudian makrifat. Yang tentunya semuanya itu adalah merupakan 4 hal yang menyatu dalam suatu. Bukan hal yang boleh untuk kita pisahkan. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan syariat tanpa hakikat, ya, maka ia batal, tidak sah. Hakikat tanpa syariat maka dia kosong, atilah, percuma. Ya. Ini menggambarkan betapa itu beberapa hal anasir ataupun unsur yang memang saling berkesinambungan dan tidak boleh menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh ulama hakikat kemudian mementahkan ulama syariat. Oh, tidak bisa. Ya. Saya hanya ingin sedikit menambah tentang man arafa nafsahu arafa rabbah. Saya banyak tadi sedikit membaca tentang beberapa ungkapan para ulama. Ada yang mengatakan man arafa nafsahu ditafsiri dengan siapapun yang mengenal, memahami dirinya kudus baru, maka dia akan menyadari bahwa Allah lah yang zat yang maha baqa, kekal selamanya. Artinya wujud kita hanya bersifat sementara. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada juga man arafahu bil kidam arafa rabbahu bil fana. Siapapun yang mengenal, memahami bahwa Allah adalah zat yang maha kidam, dahulu, tidak ada awalnya, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, maka dia akan menyadari bahwa Allah adalah zat, ya, yang tidak akan fana. Ya, kalau mengenal Allah adalah zat yang kidam, maka dia akan sadar bahwa dirinya akan fana, akan sirna. Dan yang ada ungkapan yang menurut saya bisa mengakomodir dari seluruh penafsiran, yaitu ungkapan man arafa nafsahu bil ajzi wal iftiqar. Siapapun yang menyadari bahwa dirinya adalah orang yang lemah, butuh kepada Allah, zat yang hina, selalu memiliki banyak kekurangan, maka dia akan semakin menyadari bahwa Allah lah yang merupakan zat yang paling sempurna. Sehingga dalam tataran tauhid yang mungkin sering kita dengar, termasuk diantaranya disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, beliau mengatakan fayajibu ala kulli mukallafin ayya'rifa
Setiap orang mukallaf wajib untuk untuk makrifat. Apa sih makrifat itu? Dipertegas oleh beliau, makrifat adalah idrakun jazimun bihaitsu laisu ma'ahu taraddudun. Ya. Muwafiqun lil waqi' nasyi'un an dalil. Makrifat itu adalah sebuah keyakinan yang mantap sedikit pun tanpa ada keraguan dalam diri kita. Ya. Tanpa ada keraguan tentang Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zat yang maha sempurna. Dan semua itu muwafiqun lil waqi', sesuai dengan fakta. Kata banyak orang yang membutuhkan fakta, tidak hanya sekedar teori, sesuai dengan realita. Dan nasyi'un an dalil, berdasarkan dalil. Orang tua kita mengajarkan Allah punya sifat 20 dulu. Mulai wujud dan sampai yang terakhir. Ya. Itu semua tujuannya tidak lain adalah untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan mereka beliau-beliau dalam teori penuturannya, teori penjelaskannya selalu dengan menggunakan dalil. Baik dalil yang bersifat nakli, dalil yang diambil dari Al-Quran ataupun hadis, bahkan juga berdasarkan logika ataupun akli. Kita tahu bahwa munculnya aliran ahli sunnah wal jamaah yang diprediksikan oleh Rasulullah, bahwa memang umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sataftiriku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Umatku itu akan terpecah belah kelak menjadi 73 golongan. Di antara golongan yang diklaim selamat adalah ma ana alaihi wa ashabi ulama ahli sunnah wal jamaah. Asy-Syaikh Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau memunculkan, ini bukan berarti sebelum beliau tidak ada, ya, memproklamirkan bahwa ada aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tujuannya adalah untuk menepis faham-faham Mu'tazilah. Artinya kita di dalam beragama tidak cukup hanya dengan menggunakan logika, tidak, tapi kita juga harus berdasarkan an-naql. Dan juga tidak cukup hanya dengan Al-Quran hadis, tapi kemudian kita meninggalkan logika. Bahaya kalau hanya sekedar menggunakan Al-Quran hadis tapi tidak menggunakan akal sehatnya. Faktuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuh mereka dimanapun kalian menemukannya. Wah, orang kafir sikat ngakunya jihad padahal jahat. Mohon maaf. Ya. Jihad kok di jalan tamrin, jihad di jalan Allah wahai. Jihad di jalan Allah. Jadi perpaduan antara dalil akli, dalil nakli, inilah yang insya Allah akan membawa kita akan memiliki makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang perlu kami sampaikan adalah memang dalam tataran agama itu ada beberapa tahapan yang saya katakan tadi, syariat, thariqah, hakikat, dan kemudian makrifat. Perlu untuk kita ketahui, jangan sampai, mohon maaf, istilah-istilah yang itu sesungguhnya dipakai oleh ulama-ulama hakikat yang pada saat itu sudah sampai pada makom ataupun tingkatan tertentu yang diantaranya adalah makom fana. Kita memahami dengan menggunakan tata cara syariat apapun bersifat umum. Saya contohkan, mohon maaf ini. Dulu Syekh Husain Al-Hallaj, beliau pernah mengatakan, Anal haq, aku adalah Allah, zat yang hak. Ini tentunya pernyataan ini akan meresahkan di masyarakat. Harun Ar-Rasyid, beliau meminta pertimbangan dengan para ulama. Yang diantaranya saat itu ada Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Ya. Gimana pendapat Anda tentang pernyataan atau statement yang disampaikan oleh Husain Al-Hallaj? Ya. Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi kemudian memutuskan penggal kepalanya, berikan hukuman. Ini bukan karena Husain Al-Hallaj keliru, tidak. Tapi apa yang diungkapkan itu sesungguhnya bukan untuk konsumsi awam, bukan. Tapi adalah untuk konsumsi orang yang mungkin bisa jadi sederajat dengan itu.
Mungkin semuanya pernah mendengar sebuah syair mengatakan, fa'usribat makna domirisani fa'uribat filhani bil alhani. Kalau orang itu sudah sampai kepada, mohon maaf ini, pemahaman dalam menguap kalimat la ilaha illallah, maka dia sudah sampai kepada makom fana yang pada saat itu yang ia fikirkan memang tidak ada dirinya, yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, orang yang seperti itu betul, tapi jangan kita gunakan bagi kita yang masih terlalu awam. Itu bukan kelas kita, bukan kelas kita ya. Oleh karena itu Syekh Abul Qasim Al-Junaidi mengatakan bunuh. Kenapa bunuh? Apa usan halat salah? Oh tidak. Akhafud dororen, untuk meringankan dari beberapa darurat yang nantinya bahaya yang kiranya akan menimpa. Itu bisa jadi untuk masyarakat atau bisa jadi pelakunya sendiri. Kelihatannya lebih ringan ketika yang dibunuh adalah Husain Al-Hallaj. Sebelum Husain Al-Hallaj dieksekusi mati oleh Syekh Abul Qasim, oleh pemerintah Harun Ar-Rasyid, Syekh Abul Qasim Al-Junaidi datang ke Husain Al-Hallaj dalam rangka meminta maaf, memohon maaf. Cuma apa kata Husain Al-Hallaj? Beliau malah justru mengatakan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, karena dengan eksekusi mati itulah yang menjadikan beliau bisa wusul ke Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bahasa Imam Al-Khattabi, al-mautu jisrun yusilul habiba ilal habib. Kematian adalah merupakan jembatan yang menghantarkan seorang kekasih menuju kekasih sejatinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi, apa Husain Al-Hallaj salah? Tidak. Apa Hamzah Fansuri keliru? Tidak. Apa Syekh Siti Jenar juga keliru? Tidak. Tapi itu bukan untuk dikonsumsi oleh orang awam, tapi untuk mereka-mereka yang sampai pada makomnya tersendiri. Yang perlu untuk kita pertegas sekali lagi adalah terkait dengan masalah pemahaman sifat Allah yang sering kita dengar dengan bahasa mukhalafatul hawadis. Allah tidak sama dengan makhluknya berdasarkan ayat laisa kamitslihi syai'un fala tadribu lillahil amsal. Jangan kau serupakan Allah dengan apapun itu. Kita khawatir ketika kita tidak punya pondasi yang kokoh, kita tidak belajar dengan adanya tahapan-tahapan, kita akan terjebak, kita akan terjerumus dalam suatu faham di mana kita akan menganggap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah dirinya, atau bahkan bisa ia saksikan dengan, mohon maaf ini, dengan materi-materi tertentu. Di Batam, saya bicara di Batam, ada aliran yang mengatakan Allah itu adalah cahaya, hanya berlandaskan ayat Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Coba kita lihat dalam tafsir, Allahu munawwirus samawati wal ard. Allah adalah zat yang menerangi langit dan bumi, bukan Allah cahaya. Ini yang perlunya mungkin kita juga perlu untuk mengkaji tafsir ya. Tafsir Jalalain boleh, yang enggak boleh itu tafsir jalan lain. Ini yang mulai berkembang, tafsir jalan lain ya. Mudah-mudahan, mohon maaf sedikit apa yang kami sampaikan banyak kurang tepatnya. Yang jelas kelihatannya hanya saya yang paling muda kelihatannya gitu Pak ya. Mohon maaf betul. Sekali lagi saya dari Al-Fakir Ahmad Junaidi, mohon maaf segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.